Para habaib tertawa, Laskar Wali Songo juga tertawa, apalagi pribumi paling semangat menertawakan pengkhianat, di mana Tengku Kori akhirnya dipermalukan dari dua kubu yang berseteru. Bahkan bukan mendapat simpati dari para pemikir, malah mendapat sumpah serapah dari mereka. Kalian simak saja sendiri. Ente pernah nggak datang ke seseorang marganya Alkaf? Kita dari telepon pagi gini, live begini, ente main ke tempat anak, ya kan? Insyaallah anak sambut antum, anak tunggu antum. Yo khair, anak ayo khair, mancingin sono. Oke, datang bawa mobil datang. Sampai di sana, anak diusir. Ajib nggak? Akan dimuliakan, akan dihormati, dipahlawan-pahlawankan, dijunjung tinggi, dan seterusnya. Ternyata di luar dugaan. Di luar dugaan, bahkan sampai Kori ini ya didiamkan begitu saja dan diusir, suruh pulang katanya. Ngaku orang Aceh, ngaku orang Samudra Pasai, ngaku orang intelektual, ngaku orang pondok, ngaku ustad, ngaku ulama Aceh, ngaku sayyid, ngaku habib, ngaku teku, ngaku tengku. Pada ujungnya jadi sampah itu. Dan itulah mungkin yang dialami Habib Kori seperti itu. Makanya saya kemarin sempat bilang keledai buat dia ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Aceh mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gua kasih, dia minta rekening, gua kasih. Sampai sekarang seperak Aceh kagak, cuman minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemuliaan. Ya, tapi Habib-habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah, kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-habib pakai otak sikit dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasab Habib, enggak. Ingat itu. Karena Habib ini bisa palsu. Orang ini benar-benar tidak punya pendirian, katanya dia tidak membela Habib dan Habib itu bisa palsu. Padahal kemarin dia sudah 100% menyatakan bahwa para habaib keturunan Nabi, sekarang dia berubah kali karena dirinya tidak dipakai lagi. Iya. Bisa anak pungut jadi Habib. Gitu loh. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati. Mati-matian bahasanya. Nggak juga. Ente pernah nggak datang ke seseorang marganya Alkaf? Kita dari telepon pagi gini, live begini, ente main ke tempat anak, ya kan? Insyaallah anak sambut antum, anak tunggu antum. Yo khair, anak ayo khair, mancingin sono. Oke, datang bawa mobil datang. Sampai di sana, anak diusir. Ajib nggak? Akan dimuliakan, akan dihormati, dipahlawan-pahlawankan, dijunjung tinggi, dan seterusnya. Ternyata di luar dugaan.
Di luar dugaan, bahkan sampai Qori ini ya didiamkan begitu saja dan diusir suruh pulang katanya. Diusir suruh pulang, dan minta nomor rekening, dan dikirimlah itu nomor rekening. Ternyata sampai saiki 1.000 perak aja itu nggak ditransfer. Kan kasihan, nunggu kan transferan dari Habib ternyata nggak ditransfer, kan kasihan juga itu. Subhanallah, hidup begini amat cina. Minta nomor rekening, la ilaha illallah. Siapa tuh yang kemarin kayak yang agak gemuk itu, sama dia juga bakal dilepeh. Nah, jadi kesini di pihaknya Kiai Imad itu tidak akan menerima Habib Qori. Juga di pihaknya Habib yang nggak akan menerima Habib Qori. Kenapa? Yang namanya pengkhianat, sekali berkhianat dia akan selalu berkhianat. Saya ingat dengan sebuah kisah itu. Kerajaan atau Kesultanan Al-Hamra. Nah, kalau kita taunya itu Al-Hamra itu ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang raja yang menguasai Al-Hamra atau dinasti Al-Hamra itu ya, yang ada di mana, Andalusia. Ya udah. Kalian dengar sendiri kan, apa yang dipikiran Mujahidah ternyata sama dengan apa yang dipikirkan oleh Gus Aziz ini. Seorang pengkhianat tidak bisa dipercaya. Allah tidak akan mengumpulkan orang munafik menjadi satu barisan dengan orang yang beriman. Orang munafik itu selalu tergoda dengan uang dan kekayaan. Wujudnya seperti Tengku Qori ini, orang yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit sekali. Yang ada di Andalusia. Di sisi lain, itu kelompok dari orang-orang Kristen itu ya. Dia punya anak, si raja ini punya anak. Dan si anak ini, si pangeran ini ingin segera untuk menjadi raja. Jadi sudah nggak sabar ini. Ibaratnya begini, bapak aing mah, bapak saya ini kok lama amat jadi raja, sementara saya ini udah saatnya untuk menjadi raja. Yang akhirnya minta bantuan dari pasukan salib untuk membunuh bapaknya, dan pada akhirnya sukses. Dan setelah sukses, maka dia bilang itu kepada pasukan salib, wahai jenderal, ini kan kita sudah menang nih, kita sudah menang untuk melawan bapak saya yang jadi raja ini, Al-Hamra atau Al-Ahmar lah, saya lupa itu. Terus saya kapan akan diangkat menjadi seorang raja? Nah, maka kata jenderal tadi itu, pasukan salib, kamu itu sudah keluargamu saja, orang tuamu saja, ayah kamu saja, itu kamu hianatin. Apalagi kami yang baru kenal, yang baru tahu, yang baru dekat. Kalaulah orang yang melahirkan kamu, orang tua kandung kamu saja kamu bunuh, kamu hianatin, apalagi kami, pasti akan kamu hianatin juga, sehingga kamu tuh nggak berhak untuk hidup. Dipayahanlah si eta pangerannya akhirnya dibunuh juga. Nah, itulah nasib dari seorang pengkhianat, di mana baik kubu A, kubu pertama atau kubu yang kedua itu sama-sama dia tidak dianggap, pada ujungnya jadi sampah itu. Dan itulah mungkin yang dialami Habib Qori seperti itu. Makanya saya kemarin sempat bilang keledai buat dia ya. Akhirnya dia ngaku kambing gitu. Sekali lagi Qori, saya ingatkan, jangan menuduh orang lain itu anak di luar nikah. Tanya bapaknya aja boleh, tapi jangan. Kenapa saya katakan jangan? Kamu tahu nggak bapak sama emakmu itu nikah nggak? Nah, untuk Bang Qori nih, kita nggak tahu. Terus kita tahunya dari mana? Dari keluarga. Dari mungkin kalau ada foto dokumentasi ataupun rekaman dokumentasi gitu.
Mulut Qori 11-12 dengan mulut Habib Bahar, kotor seperti orang tidak berilmu agama, mudah sekali membuat fitnah, benar-benar tidak jauh berbeda dengan Habib Bahar. Kau mengatakan habaib yang seperti itu, yang tidak menghargai kau, itu anak zina. Atau dengan kata lain, anak bajing. Atau dengan kata lain, anak haram gitu. Anak bajang kalau di sini. Anak bajing. Itu nggak boleh, nggak ilmiah itu. Kau pernah lihat bapak dia dengan mak dia itu tidur bareng tanpa pernikahan? Kan enggak. Kau tahu dari mana? Itu kagak ilmiah itu, Qori. Masa kau bilang itu kau punya data ilmiah yang siap melawan tesis Kiai Imad ketika kau sedang berbahagia, ketika diberikan oleh-oleh, ketika dipuji-puji, ketika disanjung-sanjung oleh para mukibin dan habaib. Ya kan? Itu ilmiah versi Habib kalau kayak gitu. Halu, nggak boleh kita mengatakan, ya kan, seseorang itu anak haram tanpa ada data. Sekalipun kita punya data, nggak boleh membeberkan itu di media sosial. Itu su'ul adab, nggak boleh, Qori. Itu attitude, itu kode etik. Kode etik siapa? Saya mengatakan di sini, kau kan ngaku sebagai zuriyah daripada ulama Aceh. Zuriyah daripada orang yang bermarga Al-Qursyashi, orang yang bernasabkan bangsawan. Orang yang menasabkan bangsawan tidak ada yang ngomong seperti itu ketika dia kecewa ataupun ketika dia senang. Nggak boleh, itu rahasia, aib. Nggak boleh begitu, kawan ya. Kalau ngaku-ngaku dari Aceh, gua nggak malu sih punya orang seperti kau di Aceh. Cuman jangan seperti itu. Jangan kau ngaku-ngaku sebagai keturunan daripada Tengkuci di Pasi, ngaku-ngaku sebagai orang yang bermarga Al-Qursyashi, sebagai orang Pasai. Omongan kau kayak gitu. Nah, macam bibir pantai. Nah, kadang begini, kadang begitu. Angin kencang, kadang sesekali. Kadang-kadang nggak ada angin, tenang. Nggak boleh begitu. Nah, dengar kau nih. Itu sama seperti keledai bawa kitab. Keledai itu memang bawa kitab dia kemana-mana karena dititipkan ke dia. Nah, misalnya ada seorang Habib menitipkan kitab-kitab di punggungnya keledai, sementara keledai itu nggak paham isi kitabnya. Seperti kau ini, ya. Nah, aku bisa melihat bagaimana stresnya kau melalui mata kau dan warna muka kau sekarang. Di baru-baru kau berkhianat kepada Kiai Imad, kepada teman-teman yang selama ini telah lama berjuang dengan iming-iming harta, tahta, dan wanita. Ternyata sampai sana jadi kambing congek kan kau. Laki-laki sejati itu, apalagi bangsawan, tidak pernah dia mengeluh di media sosial terkait perilaku orang lain terhadap dia kalau dia berperilaku buruk juga. Ini edukasi nih. Ya, kalau kita berlaku tidak adil, berlaku dolim kepada orang lain dengan mengatakan klan seseorang, suku seseorang jahanam, kalau kita dijahanamkan oleh orang itu, kita nggak boleh berkecil hati. Itu resiko daripada mulut kita yang nggak bisa kita jaga. Iming-iming terlalu besar, semangat yang menggebu-gebu. Kita musuhi teman-teman satu barisan kita. Kita fitnah teman-teman satu barisan kita. Kita fitnah orang-orang yang pernah nolongin kita. Na'udzubillahi min dzalik, orang seperti Bang Qori Tampan. Kan hilang tampannya kalau udah kayak gini. Hilang kan? Kalau sempat saya seperti ini, bukan cuma tampan hilang, tampang pun hilang, nggak punya muka, ya kan? Nggak boleh seperti itu, Bang Qori. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ngaku orang Aceh, ngaku orang Samudra Pasai, ngaku orang intelektual, ngaku orang pondok, ngaku ustad, ngaku ulama Aceh, ngaku sayyid, ngaku habib, ngaku teku, ngaku tengku. Nggak boleh seperti itu. Bang Qori. Na'udzubillahi min dzalik. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.